Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Tumbangnya Sako membuat Togame melamun sebentar dan mengingat masa lalu. Dia pun lalu tersadar berkat teriakan Choji yang menyebutkan bahwa ini adalah gilirannya. Togame segera mengajak Sakura untuk segera naik ke arena. Sorak-sorai penonton pun bergemuruh gak sabar menantikan pertarungan ini. Geng Bofurin selalu ada untuk menyemangati, gak lupa pesan dari Ume. 喧嘩は対話よ、さくら君。くさん、話してこいよ。 Penuh percaya diri, Sakura meminta ini segera dimulai. Berbeda dengan Togame yang meminta agar mereka menikmati ini secara perlahan. Lalu meski menyaksikan sendiri pertarungan Sakura tempo hari, namun kekuatan besar Togame nggak bisa dianggap remeh sama sekali. Togame segera mengikuti irama bertarung Sakura. Ume percaya jika kekuatan besar Togame jauh berbeda dari 3 orang sebelumnya. Tendangan Sakura berhasil melukai Togame hingga membuatnya benar-benar kesal. Lalu hal itu langsung membuat Sakura nggak berdaya. Togame segera menceramahinya bahwa bacotan dan kekuatan Sakura jauh berbeda level dengannya. Tapi ketika diremehkan jika dia nggak bisa apa-apa tanpa bantuan geng Furin, saat itu pula adrenalin di tubuh Sakura kembali bergejolak hingga inilah balasan untuk Togame. Inilah kekuatan dari Sakura yang dibenci semua orang. Dia pun bersumpah gak akan kalah dari Togame. Lalu lagi-lagi dia terus memukuli Togame sambil menceramahinya. Tapi Togame nggak terima jika sumber kekuatannya dianggap sebagai bualan semata. Dia pun membandingkan perbedaan mencolok antara Bofurin dan Sisi Toren yang menurutnya sangat beda levelnya. Namun Sakura nggak nyerah gitu aja. Dia menyebut jika ucapan dan tindakan Togame berbeda. Berbagai tindakan kriminal yang udah terjadi adalah bukti jika Sisi Toren nggak lebih dari tukang tindas. Sakura pun berjanji nggak akan kalah dari geng seperti itu. Lalu perkataan Sakura barusan membuat Togame meminta penjelasan dari 2 bawahannya ini, dan yang terjadi himbauan Choji barusan langsung dia patuhi. Cerita lalu flashback saat dimana Togame mampu mengalahkan kroco-kroco Sisi Toren seorang diri. Lalu muncullah Choji yang segera mengajaknya bergabung dengan gengnya. Saat sedang santai siang hari, Game ditemui Choji yang bertanya tentang arti kekuatan segalanya. Choji pun mengartikan sendiri pertanyaannya. Menurutnya itu adalah kebebasan. Artinya sumpah pada diri sendiri untuk terus maju tanpa harus tunduk pada siapapun. Yang tentu aja berbeda dengan pendapat Game. Hari-hari pun terus berlalu dan perlahan kekuatan gila keduanya mulai membuat para anggota bangga. Game pun gak segan untuk menyetujui kata-kata Choji tentang kebebasan kemarin. Karena kekuatan dan keceriaannya, Game menganggap bahwa Choji adalah matahari yang merupakan perwujudan dari kekuatan segalanya. Dia yang sedari awal memang gak mudah bergaul ini akhirnya punya geng satu circle yang membuatnya merasa bebas dan percaya jika gengnya akan terus bertumbuh. Hingga suatu hari, Choji yang jadi pemimpin kini mulai merasa hampa karena jadi yang paling kuat. Dia pun membuat keputusan gila, yaitu memutuskan untuk menjadikan setiap anggotanya sekuat dirinya dan membuang mereka yang lemah. Tentu aja hal itu membuat Game nggak setuju, tapi Choji lah pemimpinnya. Kebebasan adalah hal mutlak baginya dan menentang siapapun yang nggak terima untuk menghadapinya. Sejak saat itu, Game meminta beban itu untuk diserahkan padanya dan berjanji akan mengembalikan sinar mataharinya lagi. Pertarungan pun kembali dilanjutkan. Tapi Sakura protes karena menganggap bahwa Game mulai nggak serius. Sakura terus-terusan penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah Sisi Toren adalah tempat orang-orang kuat? Tanyanya.
Itu semua dibenarkan oleh Game yang menegaskan bahwa sisi toren bukanlah tempat sampah. Tapi ketika Choji mulai terobsesi dengan Bofurin, Game berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah sesuatu. Tapi malah jadi pertarungan tanpa keadilan yang melibatkan semua orang. Game yang udah terlanjur salah langkah memutuskan gak akan berhenti di sini. Melihat Game yang mulai ngelantur, Sakura mulai memancing amarahnya. Berharap nafsu Game untuk bertarung kembali muncul lagi. Tapi Game menganggap Sakura hanya omong kosong dan lebih lemah darinya. Lalu satu perkataan Sakura kembali membuatnya teringat masa lalu lagi yang menjadikannya nggak fokus hingga tapi berkat itu kini Togame mau serius menghadapinya. Adu kekuatan sesungguhnya akhirnya benar-benar terjadi. Semua merasa takjub karena Sakura mampu menahan wakil kapten sisi toren hingga sejauh ini. Sakura merasakan kenikmatan bertarung yang sesungguhnya. Begitupun juga Game yang merasakan hal serupa. Mereka pun kini sepakat untuk mengakhiri pertarungan ini. Hingga akhirnya Sakura lah yang jadi pemenangnya. Game menyesali karena dulu memilih berpaling daripada menghadapi Choji. Namun berkat Sakura, dia kini sadar bahwa penting berpegang pada pendirian dan percaya Sakura akan makin kuat di kemudian hari. Hingga membuat semua yang ada nggak percaya dengan apa yang terjadi. Sakura tahu kalau Game mengalah kali ini. Choji dengan riang gembira naik ke arena dan segera menantang Ume. Tapi Game berusaha menghentikan sambil meminta maaf dan memberi penjelasan jika pertarungan ini nggak akan ada adilnya. Hingga sontak aja emosi Sakura kembali meninggi. Beruntung Ume segera mencegahnya dan percaya jika Sakura udah mampu berkomunikasi dengan baik. Meski jengkel karena nggak bisa menyalurkan energi bertarungnya, Sakura mengancam Ume jika nantinya sampai kalah dari Choji. Dia pun disambut hangat oleh geng Bofurin. Hiragi menjelaskan alasan dari Togame dan mengapresiasi kerja kerasnya. Balik ke Ume dan Choji sebelum bertarung, dia menanyakan apa hal yang dirasakan Choji setelah melihat pertarungan-pertarungan barusan. Respon Choji bunda seperti biasa. Kini dia malah iri karena Bofurin dipenuhi orang-orang kuat dan berhayal jika bisa memenangkan pertarungan melawan Ume, maka kebebasan dan kesenangan yang lebih akan dia dapatkan. Dia pun langsung menyerang Ume dengan membabi buta. Pertarungan itu membuat semua makin kagum dengan kekuatan para monster alami ini. Tapi berbeda dengan Sakura, dia terlihat masih menyesal karena dihentikan Ume dan Game. Ume kembali mengingatkan Choji dengan kata-katanya, tapi Choji sendiri merasa nggak paham dengan ucapannya, hingga membuat adrenalin Ume bergejolak. Lalu itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.